SDN 1 Kalibaru Wetan, SMPN 1 Kalibaru, SMAN 1 Jember, lalu sekarang di FK UNER 2015 sampai sekarang sedang menjalani profesi kedokteran di tingkat 2. Jadi dokter muda tingkat 2. Organisasi riwayatnya terlihat sederhana, tapi di sini organisasi garis besar, Asalam, UKM SR, utamanya divisi kaligrafi, Korisma, divisi Infocom, Babin SMKI, ini semacam organisasi kedokteran tingkat nasional. Jadi Senat Mahasiswa Kedokteran tingkat nasional, full DFK juga merupakan kumpulan SKI kedokteran mahasiswa kedokteran tingkat nasional, lalu UKMKI sebagai Departemen Humas. Kalau saya amati di sini, Mas Yudhade memang konsen di bidang seni, sastra, dan juga desain di sini. Tempat lahir Banyuwangi 4 Maret 1997, alamat asal Banyuwangi dapat dilihat di CV-nya ini, dan kontaknya sudah tertulis juga kalau misalkan teman-teman mau menghubungi dalam diskusi atau setelah diskusi, jika mungkin ada hal yang perlu didiskusikan dengan Mas Husada. Baik, tanpa menunggu lama, kami persilahkan kepada Mas Husada waktu dan tempatnya. Silakan Mas Husada. Cek. Ya. Mohon maaf semua sebelumnya, ternyata tadi sempat kemut dan saya tidak sadar ini. Baik, saya lanjutkan dengan pembacaan CV Mas Husada dengan cukup singkat. Mohon maaf, saya tadi sudah membacakan CV-nya Mas Husada atau belum ya? Sudah. Sudah, Mas, sudah. Oh ya, baik, tak serahkan kepada Mas Husada. Ramadan terakhir seakan menjadi frasa yang berlebihan pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi tahun ini berbeda. Pandemi COVID-19 membuka mata kita bahwa meskipun Ramadan tetap di urutan yang sama dan putaran waktu akan kembali, namun kesempatan tak bisa terus datang 2 kali. Manfaatkan atau kita akan ditinggalkan. Kita senantiasa berpikir bahwa berhaji dan berumroh kapanpun bisa. Mendaftar nanti-nanti saja. Tapi siapa pernah menduga bahwa Arab Saudi akan menutup akses masuk ke negaranya. Hingga Makkah sepi, begitu pula Madinah. Kita senantiasa berpikir bahwa sholat berjamaah di masjid bisa dimulai nanti atau esok saja. Tapi siapa yang menduga bahwa akan ada fatwa pembatasan di masjid
bahwa ada kalimat as-salatu fi buyutikum yang bisa dikumandangkan kapan saja. Dan boleh jadi kita juga selalu berpikir bahwa Ramadan dan segala pernak-perniknya akan datang sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi siapa pernah menduga? Beberapa pekan lagi Ramadan akan tiba. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, belajar dari semua ini hanya tersisa satu hal yang bisa kita lakukan. Mengoptimalkan kesempatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Pandit telah memperkenalkan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman Jaria yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kita bisa berbagi dan belajar bersama berkaitan dengan topik yang akan kita diskusikan kali ini. Saya Husada. Saat ini seperti yang Pandit perkenalkan adalah seorang dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Namun saat ini ditugas rumahkan karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, Husada akan membersamai teman-teman dalam kita membaca bersama sebuah clipping kecil yang tim Extraordinary Ramadan siapkan buat kita berkenaan dengan menyiapkan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian diberi tajuk yang sama dengan tajuk kita diskusi pada sore hari ini, yakni Mendung Pandemi dan Hilal Ramadan. Sebelum kita memasuki lembaran-lembaran buku yang akan kita baca bersama ini, perulah kiranya saya pribadi menyampaikan sebagai sebuah pengingat bagi saya sendiri pun juga teman-teman sekalian, sebuah perkataan dari Imam Al-Haddad, yakni bahwa pada diskusi sore hari ini kita saling belajar dan saling mengingatkan, saling mengingat dan mengingatkan, saling mendapat dan memberi manfaat, saling mengambil dan saling memberi faedah, berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, memohon petunjuk, mengajak ke arah kebaikan, memohon ridhonya, kerelaannya, kedekatan kepadanya, dan kita semua di sini hadir dengan niat untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Hal yang mungkin perlu kami garis bawahi adalah berkaitan dengan mengingat dan mengingatkan, mendapat dan memberi manfaat, mengambil dan memberi faedah. Kami sangatlah berharap dalam diskusi ini kita semua mendapatkan sebuah informasi yang baru, yang baik, dan menjadi penyampai dalam diskusi kali ini bukan berarti kami adalah seseorang yang paling mengerti materi ini ataupun yang paling baik dalam mengaplikasikannya dan beristiqomah di dalamnya, sehingga justru melalui momen ini kami ingin sekali mengingatkan diri kami dan juga kami ingin mengambil faedah dari teman-teman sekalian. Semoga kiranya disclaimer pertama ini menjadi sebuah setting kita sebelum kita memasuki ke slide-slide yang berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke slide berikutnya. Jadi, apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tadi kami sampaikan di depan adalah, kami ingin kita belajar membaca bersama. Ini sebuah clipping,
sebuah clipping e-book sederhana yang dipersembahkan oleh teman-teman dari tim Extraordinary Ramadan yang berjudul Mendung Pandemi dan Hilal Ramadan. E-book ini dapat teman-teman akses dan unduh secara gratis, dapat dipersebarluaskan juga secara gratis melalui akun Instagram @extraordinaryramadan. Di sana teman-teman bisa mengklik bio-nya, ada link-nya. Kemudian di sana ada kolom Ramadan dan COVID-19. Nanti akan langsung terunduh PDF buku ini. Monggo bagi teman-teman yang bisa melakukan hal itu diunduh, nanti kita sama-sama membaca bersama untuk kemudian kita berdiskusi bersama. Dalam PDF sederhana ini, kami merangkum, menyarikan, dan mengompilasi sumber-sumber berkaitan dengan COVID-19 dan berkaitan pula dengan bagaimana kita menyiapkan Ramadan di tengah kondisi seperti ini. Karena bagi kami, Ramadan adalah sesuatu hal yang spesial dan saya yakin teman-teman juga merasakan itu. Akan tetapi, keberadaan Ramadan pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19 membuat kita perlu untuk menyesuaikan beberapa hal tertentu sehingga Ramadan tetaplah terasa Ramadan bagi kita. Meskipun sejatinya Ramadan selamanya Ramadan. Kabar gembira Allah bagi orang-orang yang menyambutnya akan tetap seperti itu. Pahala bagi orang-orang yang menghidupkan siangnya dengan berpuasa dan malamnya dengan sholat malam, tetaplah seperti itu. Tetapi yang berubah terkadang adalah hati kita. Sehingga ada beberapa hal yang kami rasa kami perlu ketengahkan dalam e-book ini sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Dalam rangkuman yang telah disampaikan di buku ini, ada 4 poin yang kemudian patut kita perhatikan dalam menyiapkan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Poin yang pertama adalah menyetel ulang cara pandang. Poin yang kedua adalah mengikuti informasi yang benar. Poin yang ketiga adalah melakukan peran kita. Dan poin yang terakhir atau yang keempat adalah mengoptimalkan kesempatan. Karena keterbatasan waktu, kami akan membahas 2 poin saja secara lebih mendalam. Ini poin yang pertama dan poin yang keempat. Untuk poin yang kedua dan poin yang ketiga, kami sarankan teman-teman untuk bisa menyimak secara langsung di e-book yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke poin yang pertama. Menyetel ulang cara pandang. Sebuah kutipan dari James Allen, seseorang dibatasi oleh pemikiran-pemikiran yang dipilihnya sendiri. Hal yang terpenting dalam menghadapi setiap perubahan adalah kita perlu menyetel sudut pandang, yakni sebuah usaha mempersiapkan hati dan pikiran, sehingga kemudian kita dapat memperoleh gambaran yang utuh, gambaran yang jernih, dan gambaran yang objektif tentang sebuah fenomena ataupun realita, sehingga dengan hal tersebut, kita dapat melakukan tindakan sesuai dengan panduan yang ada, dan menghasilkan luaran yang baik dan diharapkan. Dan kabar gembiranya bagi kita semua, insya Allah juga teman-teman yang hadir di sini, Islam sebagai sebuah sistem berkehidupan telah menyediakan suatu sudut pandang tentang fenomena, tentang realita, tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, secara begitu jernih dan objektif. Nah, sudut pandang yang disediakan oleh Islam ini, menurut kami ada beberapa poin yang perlu kita sama-sama baca kembali agar kita memiliki sebuah sudut pandang yang jernih dalam melihat fenomena pandemi COVID-19 sehingga nantinya kita bisa bertindak dengan lebih objektif sehingga luaran yang dihasilkan pun sesuai dengan yang kita harapkan
dan yang terutama sekali yang Allah dan Rasul-Nya harapkan. Beberapa poin yang perlu disetel adalah, ini yang pertama, bagaimana pandangan Islam perihal takdir. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam memaknai musibah. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam tentang berprasangka kepada pencipta kita. Dan yang keempat, tentang bagaimana pandangan Islam menyetel hati sehingga menjadi lapang. Kita masuk ke perihal takdir. Bismillah. Iman kepada takdir membuat seorang mukmin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baik, entah itu buruk. Ketika seseorang memilih pilihan A sehingga kemudian menghasilkan akibat atau konsekuensi A aksen, maka itu adalah takdirnya. A aksen adalah takdirnya. Ketika pun seorang kemudian memilih B, karena ada dua pilihan, yakni A dan B, dan dia memilih B, kemudian menghasilkan konsekuensi B aksen, maka itu juga takdirnya. Maka kita menukil sebuah pernyataan yang sangat menarik dalam adegan ketika Umar bin Khattab menghadapi sebuah daerah di masa pemerintahannya yang terkena wabah dengan pernyataan bahwa kita tidak lain berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Sehingga pilihan apapun yang kita pilih, pada akhirnya itu juga takdir Allah. Dalam suatu ilustrasi, diilustrasikan bahwa pilihan berada di dalam takdir. Sehingga bukan berarti ketika kita tidak memilih B, maka nanti ketika kita memilih B itu bukan takdir Allah. Bukan. Semuanya adalah takdir Allah. Pilihan bahkan bagian dari takdir. Oleh sebab itu, memahami hal ini bahwa semua pilihan adalah bagian dari takdir Allah, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa kita sebagai manusia akan memilih opsi yang terbaik berdasarkan perhitungan kita terlebih dahulu, kemudian memasrahkan konsekuensi, memasrahkan hasil dan akibatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam agama Islam konsep ini dikenal dengan konsep tawakal. Sehingga membaca ulang materi takdir membuat kita paham bahwa mengikhtiarkan sesuatu yang terbaik justru bagian dari tawakal sendiri. Membaca ulang materi takdir ini membuat kami sampai pada sebuah artikel yang pada beberapa waktu lalu sempat menarik bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita kemudian kembali diingatkan dengan perdebatan yang dulu pernah kita pelajari, entah di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, berkaitan dengan konsep akidah Jabariyah dan Qadariyah. Yakni yang satu menitik beratkan pada semuanya adalah dari Allah sehingga kita tidak memiliki andil apapun. Sementara yang satu justru ini semua adalah karena kita manusia. Padahal posisi umat Islam, yakni kita yang mengikuti ajaran dari ulama-ulama kita sehingga sampai kepada Rasulullah SAW adalah berada di tengahnya. Bahwa Allah menentukan takdir sekaligus Allah memberikan kita pilihan sehingga nantinya melalui pilihan inilah kita dihisab olehnya nanti. Itu poin yang pertama. Membaca ulang materi takdir. Sesuatu yang harus kita setel dalam benak kita dalam menghadapi COVID-19. Poin yang kedua adalah memahami makna musibah. Dalam literatur yang teman-teman tim Extraordinary baca, kemudian rapikan dan ringkas dalam e-book pandemi ini adalah musibah dalam Islam setidaknya dianggap sebagai 3 hal. Yang pertama sebagai siksa, yakni
yakni siksa bagi orang-orang yang berkukuh pada perbuatan aniaya, berkukuh pada keburukan. Kemudian yang kedua, musibah sebagai hukuman, yakni untuk memperingatkan manusia atas tugas-tugas yang terlalaikan. Dan yang ketiga, musibah sebagai suatu ujian untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman lagi bersabar. Nah, yang perlu kemudian kita garis bawahi, makna sejati dari musibah sebagaimana ini adalah wasilah bahwa musibah adalah suatu pesan yang Allah kirim kepada kita, maka sebagaimana pesan yang lain yakni Al-Qur'an, maka makna hakikat, makna yang paling sebenarnya dari musibah hanyalah Allah yang tahu. Sehingga mengikuti pengajaran daripada guru-guru kita semua, kita mendapati bahwa seseorang yang kemudian mengaku, mendaku, dan mengklaim bahwa suatu musibah adalah hukuman bagi kaum X, adalah siksaan bagi kaum Y, itu adalah sebuah kelancangan dalam hal ini. Karena hakikat makna yang sebenarnya di balik musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sementara bagi kita, manusia, wilayah manusia adalah mencerap semampunya makna di balik musibah dengan berkaca, bermuhasabah, mentadabburkan kepada kondisi diri sendiri, mana yang lebih cocok antara ketiga ini terhadap diri saya. Sehingga kemudian ia berlaku sesuai dengan yang ia pahami dari pesan ini agar selaras dengan maksud ilahi. Maka yang paling penting dari mukmin adalah ketika menghadapi musibah adalah ia bermuhasabah. Musibah adalah seakan sebuah azan bagi seorang mukmin untuk melakukan muhasabah diri sehingga ia bisa mengetahui poin mana, pesan mana yang hendak Allah sampaikan kepadanya sehingga ia bisa memperbaiki diri agar sesuai dengan kehendaknya. Poin berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita setel dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam salah satu Asmaul Husna, kita mendapati pengajaran tentang Allah Al-Barru, Allah yang maha baik. Hukum dan aturannya pasti baik, rencana serta keputusannya selalu baik, rancangan dan takdirnya senantiasa baik, dahulu, kini, dan nanti. Kebaikan Allah adalah sesuatu yang melekat pada zatnya sejak zaman azali hingga nanti. Maka kemudian kita sebagai seorang Muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sikap yang berbaik sangka kepada Allah, bahwa apapun kehendaknya, senantiasa hal tersebut adalah baik sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Berprasangka baik ini menjadi sangat khas dalam sudut pandang Islam memandang sebuah musibah, yang sudut pandang ini pada gilirannya akan mengantarkan kita kepada sikap optimis dalam menjalani kehidupan. Sehingga setelah menanamkan keyakinan akan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah, maka tidak ada lagi yang tersisa selain kita akan berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian memasrahkan hasil kepada Allah, dan yakin bahwa apapun yang akan Allah berikan, itu yang terbaik. Dan dari sinilah keajaiban-keajaiban yang dalam hidup, sebagaimana kita pernah baca dalam kisah para anbiya,
kisah para mursalin, kisah para aulia, kisah para orang-orang soleh, orang-orang baik bermula. Dan kelak hikmah-hikmah akan terkuak. Poin terakhir dalam menyetel pikiran, menyetel benak, dan menyetel hati untuk menghadapi wabah COVID-19 ini dan dalam rangka menyiapkan bulan suci Ramadan adalah melapangkan hati. Sekali lagi, perlu kami tekankan bahwa sebagaimana yang kami sampaikan tadi di depan, bahwa menyampaikan hal ini bukan berarti kami adalah orang yang paling bisa, yang paling mengerti tentang hal ini. Sungguh, kami masih jauh tentang hal tersebut. Maka justru melalui momen ini kami berharap mendapatkan pengingatan dari membaca ulang dan pengingat dari teman-teman sekalian, para hadirin. Ya, seperti itu. Melapangkan hati. Baik, kita kembali ke melapangkan hati. Ini kok serius sekali, astagfirullahaladzim. Bismillah. Ya, baik, melapangkan hati. Ada beberapa, enggak beberapa sih, semua dan setiap sabda dari Rasulullah dan juga firman dari Allah pada akhirnya akan senantiasa membuat kita memiliki sebuah sudut pandang yang jernih sekaligus enteng dalam menyimak kondisi kehidupan. Dan di sini kita ingin mengetengahkan beberapa kutipan, beberapa faedah daripada hadis maupun daripada Al-Quran yang siokianya perlu kita ketahui dan kita mantapkan sehingga kita bisa melampahkan hati. Yang pertama adalah suatu amal bergantung pada niatnya. Ini sebuah pelajaran yang bahkan hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, kitab yang mula-mula kita pelajari dalam hadis adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat, yakni bagaimana kita menyetel niat sehingga Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan penilaian bergantung pada niat itu. Kemudian yang kedua, hakikat ikhtiar dan doa adalah sama. Kalau yang tadi dari hadis, ini dari sebuah konsepsi yang yang dirumuskan oleh sang Badi'uz Zaman, Said Nursi. Beliau adalah seorang ulama, seorang mujtahid, dan bahkan seorang yang berjihad juga dari Turki, yang mana beliau dijuluki sebagai Badi'uz Zaman, atau artinya keajaiban sebuah zaman. Ya, keajaiban sebuah zaman. Mengapa? Karena beliau selain memiliki kedalaman dan keluasan ilmu di bidang agama, beliau juga memiliki keluasan dan kedalaman ilmu di bidang pengetahuan umum dan populer lainnya. Apa yang beliau ketengahkan dalam poin ini, hakikat ikhtiar dan doa adalah sama. Kita beberapa waktu mungkin sedikit bingung, kami juga, berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan doa dan ikhtiar. Sementara kita mengetahui bahwa doa adalah sesuatu yang sangat mustajab. Dan semua adalah takdir Allah. Lalu kenapa orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, tetap berikhtiar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ikatlah untamu terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal. Mengapa kita perlu berikhtiar sementara kita bisa mendaku bahwa kita memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan Tuhan kita sehingga doa kita sangatlah mujarab. Di sini beliau mengetengahkan sebuah pendapat yang kami kira itu sangat melegakan, menenangkan, dan memberikan gambaran yang seimbang sehingga kita bisa memposisikan doa dan ikhtiar dengan tepat. Beliau menyebutkan bahwa kedua-duanya hakikatnya adalah sama. Kedua-duanya adalah doa. Ya, beliau menyebutkan bahwa ikhtiar sama-sama doa. Ikhtiar adalah bentuk lain dari doa. Ikhtiar adalah doa yang diwujudkan dalam perbuatan. Sementara doa yang biasa kita lakukan, baik doa yang dikemukakan dari mulut ataupun dari batin, adalah doa dalam bentuk perkataan. Sehingga sama dengan doa,
dalam bentuk percakapan, perkataan, ataupun dalam bentuk perkataan batin, ikhtiar sebagai doa perbuatan adalah usaha kita untuk merayu Allah agar ia ridho terhadap doa-doa kita, kemudian mengabulkan apa yang kita inginkan. Sehingga kita tidak lagi memahami ikhtiar sebagai sebuah usaha mandiri untuk menghadirkan akibat. Karena kita sangat paham bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan dengan Allah. Melainkan itu semua milik Allah. Sehingga yang bisa, yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan akibat, untuk menghadirkan konsekuensi, untuk menghadirkan sesuatu, hanya kehendaknya. Kita berikhtiar hanya sebuah doa, hanya sebuah permohonan yang dirupakan dalam perbuatan untuk merayu, untuk berharap kepada Allah agar ia mendatangkan apa yang kita inginkan. Itu adalah 4 poin yang ingin kita ketengahkan. Poin berikutnya adalah mungkin sebagian dari kita dalam lapangan hati, mungkin sebagian dari kita sudah merencanakan berbagai macam kebaikan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Atau merencanakan kebaikan yang akan dilaksanakan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, atau bahkan bulan Dzulhijjah, yakni kita berhaji. Lalu bagaimana semua keadaan ini? Keadaan ini semua mungkin pada suatu ketika menyempitkan hati kita bahwa rencana-rencana yang kita telah susun menjadi dalam tanda kutip berantakan, tidak sesuai dengan harapan. 4 hal ini semoga menjadi sebuah masukan bagi diri kami sendiri dan juga bagi hadirin sekalian untuk bisa melampahkan hati. Karena pada gilirannya kita membaca beberapa sabda dari Rasulullah SAW yang begitu menenangkan. Apa sabdanya? Sabda yang pertama, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid, berdoa, apa lanjutannya? Maka Allah akan memberikannya kedudukan syahid walaupun nanti matinya di atas ranjang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, tidaklah seseorang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat malam, namun ketiduran mengalahkannya. Bertekad, tetapi ketiduran, maka Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sebuah sedekah untuknya. Maka semoga poin-poin ini bisa melapangkan hati kita yang mungkin sudah merencanakan hal-hal baik. Karena semisal pergi umroh di bulan Ramadan, berangkat haji, menimba ilmu di luar negeri, dan sebagainya. Karena memahami hal ini, kita kemudian yakin bahwa apapun niat baik kita akan tetap dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak peduli apakah nanti terwujudkan atau takdir Allah menyatakan yang lain. Ya, itu poin-poin dari menyetel kondisi hati, menyetel kondisi pikiran, kita sesuaikan dengan bagaimana sudut pandang Islam memandang hal tersebut, sehingga kita memiliki sebuah kesiapan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Poin yang kedua dan yang ketiga akan kami sampaikan secara singkat, tapi mungkin beberapa trik dan tips bisa tersampaikan dari e-book yang telah disusun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikuti informasi yang benar. Ini dalam rangka menyiapkan bulan Ramadan dan juga dalam kondisi pandemi COVID-19, poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengikuti informasi yang benar, informasi yang sahih. Hal ini sudah sedari awal, sejak mula-mula telah diajarkan bahkan oleh Al-Quran secara langsung melalui firman Allah, yakni Quran Surat An-Nahl dan Quran Surat Al-Hujurat. Apa itu poinnya? Poin yang pertama adalah bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Kita diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya yang mulia ini
untuk bertanya kepada orang yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan jika kita tidak mengetahui suatu perkara. Maka pada hal ini, maka pada pandemi ini dan berhubungan dengan Ramadan, ketika kita tidak mengetahui bagaimana perihal penyakit, perihal kesehatan, dan informasi terkait dengan itu, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Siapa mereka? Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan kesehatan, tenaga medis, dan sebagainya. Dan ketika kita bingung, tidak mengetahui berkait bagaimana kita melaksanakan ibadah, sementara penebaran virus justru bisa dihindari ketika tidak ada kerumunan, padahal kita dianjurkan untuk berjamaah, maka tanyalah kepada para ulama, ikutilah fatwa mereka. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti. Fattabayyanu. Maka hal ini sangatlah relevan dalam kondisi kita saat ini, bahwa kemajuan teknologi informasi membuat informasi semakin mudah didapat, semakin mudah ditebar dan disebar, bahkan oleh siapapun, sehingga kita perlu berhati-hati karena potensi adanya informasi yang kita terima tidak demikian benarnya, alias kita mendengarkan sebagai informasi hoaks atau informasi yang bohong. Maka dalam poin ini kita mengetengahkan dua hal. Yang pertama, ikuti informasi yang sahih berkaitan dengan informasi COVID-19 dan berhati-hati terhadap hoaks. Ada banyak situs yang terpercaya yang bisa kita ikuti bersama-sama. Di antaranya 4 situs ini yang dirangkum oleh teman-teman tim Extraordinary Ramadan dalam e-book pandemi ini. Bahwa yang pertama yang disusun oleh pemerintah secara langsung ini covid19.go.id. Domain go.id melambangkan bahwa ini dari government, dari pemerintah, dan ID adalah ID Indonesia. Kemudian kawalcovid19.id, ada juga infeksi emerging kemkes.go.id yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa percaya terhadap informasi yang dikandungnya. Kemudian yang terakhir, checkupcovid19.jatimprof.go.id. Yang terakhir ini adalah sebuah tools, sebuah layanan, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya yakin teman-teman di provinsi yang lain juga memiliki hal semacam ini, yakni yang berisi beberapa kuesioner atau pertanyaan untuk mengecek apakah kita berpotensi sebagai seorang ODP, PDP, ataupun yang sejenisnya. Ya, ikuti informasi yang sahih dan berhati-hati terhadap hoaks. Poin yang kedua adalah patuhi fatwa ulama dan perhatikan nasihat para ulama. Ada beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ataupun Kemenak berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, terutama sekali berkait dengan kondisi keberagamaan umat Islam yang seringkali kegiatan ritual kita, kegiatan keagamaan kita dilakukan secara bersama-sama atau yang kita kenal sebagai berjamaah. Sementara dalam pengetahuan kita dapati berkumpul, kerumunan ataupun keramaian memperbesar kemungkinan penyebaran virus, sehingga kemudian MUI dalam hal ini sebagai otoritas beragama dalam masyarakat Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah. Selain itu juga beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama Islam Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah di bulan suci Ramadan hingga Syawal nantinya. Dan itu patutlah kita sebagai umat, sebagai bagian dari umat, orang awam dan warga untuk mengikuti. Dan mari kita niatkan ketika kita patuh adalah sebagai mengikuti anjuran, mengikuti nasihat ulama. Kita sudah senantiasa diajarkan bahwa ketika kita patuh terhadap nasihat ulama, maka itu sebuah kebaikan. Maka itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, kita bisa mengikuti himbauan dari institusi terpercaya, mungkin organisasi keagamaan yang teman-teman ikuti, atau badan-badan keagamaan yang teman-teman ugemi dalam hal ini. Kemudian kita bisa juga mengikuti nasihat-nasihat dari ulama,
sebagaimana contoh yang beberapa waktu lalu sempat heboh berkaitan dengan sebagian kalangan yang menolak jenazah pasien COVID ataupun bahkan petugas kesehatan yang gugur karena COVID-19 ini. Maka kemudian beberapa ulama, termasuk diantaranya Syekhul Azhar, kemudian juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, yang mana beliau berdua menyampaikan nasihat bahwa ini justru sebuah sesuatu yang tidak baik. Beliau kemudian menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat mengena, sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, juga sangat sesuai dengan rasa kemanusiaan kita, etika, dan juga sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Teman-teman nanti bisa menyimak sendiri mungkin di YouTube atau platform sejenisnya. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga adalah lakukan peran kita. Ada banyak hal memang yang perlu dilakukan agar kita bisa menghadapi pandemi COVID ini dengan baik. Ada banyak hal sekali. Akan tetapi, yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah tidak semua hal adalah bagian kita. Tidak semua hal itu kita bukan wajib ya, tidak semua hal kita mendapatkan porsinya. Ambil porsi kita. Lakukan dengan fokus, maka insya Allah dengan berfokus pada hal-hal yang menjadi bagian kita tersebut, kita bisa membantu semua pihak dan bergotong royong untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan peran yang paling utama adalah kita mengikuti fatwa ulama, anjuran ilmuwan, dan arahan pemerintah. Yang ketiganya ini kemudian teman-teman dari tim Extraordinary Ramadan rangkum dan sarikan ke dalam 5 poin dan ditambah. Apa itu? Yang pertama, jaga kesehatan. Teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut di e-book yang telah disediakan bagaimana mungkin tips atau masukan berkaitan dengan menjaga kesehatan ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian menjaga kebersihan, yang ini berkaitan dengan bagaimana kita kebiasaan mencuci tangan ketika keluar rumah dan sampai dalam rumah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan menjaga jarak terlebih dahulu, tidak keluar rumah kecuali hal penting, tidak mendekati keramaian atau kerumunan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah, dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagaimana sih gejala-gejala daripada COVID-19 ini, sehingga kita bisa awas dan waspada ketika hal tersebut terjadi pada seseorang yang terjadi, sehingga kita bisa lebih awas dan waspada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah memperbanyak doa. Karena sebagaimana yang telah kita pahami di depan bahwa dialah cara kita untuk mengetuk dan merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan maksud kita, entah itu melalui doa perbuatan ataupun melalui doa perkataan. Dan yang plus, ini menjadi poin plus yang sebenarnya tidak semua orang harus lakukan, tapi kami mengira bahwa teman-teman yang nantinya membaca buku Extraordinary Ramadan atau teman-teman yang akan menyimak sisipan tentang COVID ini adalah kalangan-kalangan yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Apa itu? Yakni membantu edukasi. Bagaimana cara membantu edukasi? Teman-teman bisa menyebarkan informasi-informasi yang relevan, informasi-informasi yang benar, sahih dari sumber-sumber yang terpercaya kepada keluarga dan kepada kolega. Dan juga yang kedua, membantu edukasi dengan cara menghindari, pertama sekali untuk diri kita sendiri, menghindari hoax, menghindari berita-berita bohong yang tidak benar sebelum kita menyebarkannya. Kalaupun kita memiliki waktu yang berlebih atau energi yang berlebih untuk membantu menjawab atau membantah hoax-hoax yang ada, dipersilahkan. Tapi itu menjadi poin yang kesekian. Lakukan hal-hal yang lain karena kita memiliki hal-hal yang perlu kita fokus sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakannya. Hal lain yang bisa dilakukan dalam membantu edukasi ini diantaranya yakni misal mencetak poster-poster yang telah disebarkan oleh Kemenkes atau teman-teman dari komunitas-komunitas lain.
Sehingga kemudian kita bisa menempelkannya, membantu menempelkan di tempat-tempat yang strategis dengan kerjasama dengan pihak RT atau pihak RW di sekeliling kita, ataupun juga membantu menerjemahkan. Nah, ini bisa teman-teman insya Allah. Sumber-sumber yang berbahasa Inggris atau berbahasa non-Indonesia, kemudian diterjemahkan ke Indonesia, kemudian kita sebarluaskan, itu juga termasuk membantu edukasi, atau juga membantu mengkoordinasikan dengan pihak stakeholder ataupun pihak-pihak tokoh masyarakat di sekitar teman-teman. Entah itu mungkin takmir masjid, ataupun RT, ataupun RW, di sekeliling teman-teman, karena sebagaimana kita ketahui dan kita lihat, masih banyak dari kalangan kita, warga-warga kita yang belum benar-benar menaruh perhatian terhadap pandemi COVID-19 ini. Padahal kita bisa bergotong royong melakukan bersama-sama, insya Allah kita bisa melaksanakan, kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Amin, insya Allah. Dan poin yang terakhir, dari keempat poin yang perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan dalam menyambut dan menyiapkan bulan suci Ramadan dalam kondisi pandemi ini adalah optimalkan kesempatan. Sebagaimana narasi yang telah kami sampaikan sebelum kami menyampaikan materi-materi ini, mengoptimalkan kesempatan adalah satu-satunya hal yang patut kita perhatikan, karena ya nggak ada karena tadi sebagaimana telah disampaikan oleh narasi awal tadi, bahwa boleh jadi memang yang dikatakan kesempatan kedua datang, boleh jadi memang terjadi bahwa insya Allah besok Ramadan akan datang. Tapi apakah kita yakin bahwa kondisi kita sedang optimal saat menyambut Ramadan itu? Sehingga mari kita bersama-sama, nasihat bagi saya sendiri terutama sekali, mengoptimalkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan apa? Di sini teman-teman tim Extraordinary Ramadan menyarikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam mengoptimalkan kesempatan. Yang pertama adalah membersihkan hati dan merapikan batin. Yang kedua, menunaikan urusan dan menyelesaikan muamalah. Dan yang keempat, dan yang ketiga adalah memburu kebaikan. Mari kita coba perikan satu persatu. Membersihkan hati dan rapikan batin. Ya, ini adalah perkara hati, perkara kondisi kita masing-masing. Mari kita di momen ini memanfaatkan momen yang sangat baik ini untuk bisa berefleksi, bisa merenungi, dan bisa mengevaluasi diri, sehingga kita bisa menemukan perkakas-perkakas batin yang sekiranya perlu dipoles kembali, peralatan-peralatan hati yang perlu dibersihkan, terutama sekali untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita, saya pribadi terutama, bersegera menuju Allah. Kemudian kita juga merapikan batin kita dari perasaan-perasaan yang tidak baik, entah itu dendam ataupun sebagainya. Mari kita melakukan menghapus dendam, memberikan maaf. Kemudian kita mulai mensyukuri hal-hal kecil. Sebuah kutipan yang sangat menarik yang sempat kami diskusikan bersama salah satu seorang sahabat kami, bahwa kita sebelum pandemi ini mungkin seringkali meremehkan jabat tangan, meremehkan keramaian, meremehkan kita bisa saling menyapa tetangga kita tanpa perlu curiga, meremehkan kita bisa berpelukan, bisa bersalaman, bahkan salim bersama guru kita dengan mudah. Kita mungkin dengan mudah meremehkan itu, tapi mari kita mulai belajar untuk mensyukuri hal kecil tersebut, karena pandemi ini semoga bisa mengajari kita hal-hal untuk tidak meremehkan hal tersebut. Dan mari kita juga menunjukkan kasih sayang pada orang-orang terdekat kita, memperhatikan orang-orang yang lebih tak beruntung, baik mereka yang sendiri, mereka yang tua renta, mereka yang sakit, atau mereka yang sedang sedih. Kita juga memberi dukungan kepada yang berjuang. Dalam hal ini mungkin yang digadang-gadang yang disebut-sebut sebagai garda terdepan, petugas medis, ataupun pekerja-pekerja lain yang saat ini bahkan masih bekerja untuk menopang kita semua. Mereka para petani yang menopang beras dan makanan kita. Mereka para petugas transportasi yang mengantarkan kita,
mari kita juga memberi dukungan kepada mereka. Salah satunya mungkin kalau boleh endorse, teman-teman bisa mendukung para tenaga medis melalui Kala Krisis Surabaya. Teman-teman bisa mengakses di Instagram Kala Krisis, bagaimana kita bisa mendukung mereka melalui menyediakan APD, alat pelindung diri, dan juga nutrisi, agar mereka mendapatkan gizi yang cukup dan baik. Kemudian yang terakhir, poin yang disarikan oleh teman-teman tim Extraordinary Ramadan adalah mari kita mulai meresapi ibadah dan meresapi pengkaryaan yang kita lakukan. Ya. Poin yang kedua dari 3 poin berkaitan dengan mengoptimalkan kesempatan. Oh ya, ini ada pesan dari Mas Pandit. Ya, Kaulo Enom sama Pemuda Bontang bisa juga teman-teman ikut mendukung melalui mereka. Kaulo Enom Trenggalek sama tim Pemuda Bontang yang kemarin sama Mas Pandit dan Mbak Hani sempat disampaikan, Mbak Hana ya maaf, disampaikan di sesi yang pertama, ataupun melalui lini-lini yang lain untuk membantu mendukung perjuangan mereka. Dan kita pun berjuang dengan tadi fokus-fokus yang bisa kita lakukan. Poin yang kedua adalah menunaikan urusan dan menyelesaikan amanah. Kami kira ini sebuah kesempatan yang bagus, terutama buat kami sendiri yang masih banyak tanggungan-tanggungan. Ini kesempatan yang bagus untuk kita menyelesaikan urusan dan menunaikan amanah dan membuat diri kita seringan mungkin dan selega mungkin, sehingga nanti apapun yang terjadi kita bisa tenang, kita bisa lega, tidak ada hambatan, tidak ada tanggungan kepada orang lain, di antara dengan mengembalikan hak orang lain, menyelesaikan urusan, meminta maaf, mendoakan orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi, pernah kita salahi, dan beberapa poin yang mungkin kita perlu tekankan terutama dalam pandemi ini adalah mari kita belanja secukupnya, tidak perlu panik buying, tidak berbuat aniaya, sampai-sampai kita mendapati sebuah meme gambar dalam postingan-postingan Instagram bahwa ada seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang berdiri dengan keranjang belanja yang kosong, sementara rak-rak makanan sudah habis dibeli dan diborong oleh orang-orang yang lain. Sungguh padahal mereka orang-orang yang membutuhkan pertama-tama bantuan itu ketimbang kita yang melakukan panic buying. Mari kita juga menggunakan seperlunya dan menghemat sumber daya yang telah Allah karuniakan untuk kita. Poin yang terakhir dari poin yang terakhir, subpoin yang terakhir dari poin yang terakhir, yakni marilah kita berburu kebaikan. Karena kebaikan ada di mana-mana. Asalkan kita bisa menggali dan mencari kebaikan tersebut. Kebaikan ada pada pintu rumah seorang renta yang sedang hidup sendiri. Kebaikan ada di sepanjang jalan. Kebaikan ada pada gawai yang sedang kita pegang atau yang sedang teman-teman gunakan untuk Zoom. Asalkan kita memiliki niat baik, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan. Maka di sini ada beberapa hal yang bisa kita ketengahkan sebagai nasihat dari guru-guru kami untuk kita bisa lakukan agar kebaikan yang kita lakukan ini Allah nilai sebagai sebuah kebaikan, kendati pun itu sebuah langkah sederhana untuk sebuah langkah yang besar. Contohnya, poin yang terakhir, memasang niat dan bukalah tabungan haji. Sebagaimana tadi intro yang telah kami sampaikan di depan bahwa baik Makkah saat ini ditutup, akses ke Arab Saudi sedang dibatasi dan ditutup atau mungkin, tapi Makkah tetaplah Makkah dan kewajiban haji tetaplah kewajiban haji bagi kita yang mampu. Maka bagi teman-teman yang masih punya kesempatan untuk entah dengan online ya, menelepon bank ataupun dengan fasilitas online, marilah kita memasang niat dan membuka tabungan haji. Insya Allah tidak banyak tabungan awal yang perlu kita setorkan. Kalau nggak salah beberapa bank menarget hanya 50.000 untuk membuka tabungan di awal ataupun 100.000. Sudah. Insya Allah semoga itu menjadi sebuah hujah dan sebuah sebuah pembela bagi kita nanti ketika nanti kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan
untuk melaksanakan perintah haji yang aku dalam hal ini Allah wajibkan kepadamu, maka kita sudah memiliki hujah bahwa ini ya Allah, saya telah membuka tabungan haji. Semoga dengan itu kemudian Allah menyempurnakan pahalanya dan benar-benar Allah nilai nantinya sebagai haji. Kendati pun takdir berkata lain nantinya. Hal-hal baik, kebaikan-kebaikan yang bisa kita buru adalah mari kita meniatkan untuk mencegah keburukan saat bersua karantina. Semua orang bisa bersua karantina. Semua orang bisa di rumah aja, tapi yang membedakan antara orang lain dan seorang muslim dan mukmin adalah ketika kita melakukan sesuatu hal, kita memiliki kesadaran, kita memiliki sebuah niat yang jernih, sehingga hal itu tidak bernilai semata-mata diam di rumah, tapi bahkan bernilai ibadah. Ini dalam hal ini adalah niatkan mencegah keburukan saat kita bersua karantina. Marilah kita berbagi walau sebuah masker atau beberapa makanan. Insya Allah setahu saya teman-teman dari For the Ummah, ada beberapa mungkin teman-teman yang sedang join hari ini juga menggalang sebuah inisiatif untuk berbagi masker bagi kalangan-kalangan terdampak. Kemudian juga mari kita mengusulkan ke masjid-masjid ataupun lembaga-lembaga keagamaan SKI ataupun sejenisnya untuk misal mengadakan kajian dalam jaringan, online maksudnya dalam jaringan adalah bahasa Indonesia untuk online. Mari kita juga menyebarkan info-info yang benar dan berita-berita yang positif. Mengapa ini penting menjadi poin dalam hal ini? Karena selain kesehatan badani, ada poin kesehatan yang patut kita perhatikan. Tadi Pandit sudah menyebutkan banyak poin yang harus kita syukuri. Nikmat sehat fisik, nikmat sehat mental, nikmat sehat sosial, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Yang itu sangat erat hubungannya dengan well-being, wellness, yang mungkin dipelajari oleh teman-teman. Sehingga selain kita juga waspada, mari kita juga menjaga kesehatan fisik dan psikis kita, terutama dalam masa pandemi ini, diantaranya dengan tetap mencari kebaikan-kebaikan, bersyukur. Coba juga gali berita-berita positif. Mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi perihal, oh ternyata di daerah ini atau daerah itu justru udaranya semakin jernih, atau polusi semakin turun. Jadikanlah itu sebagai motivasi, jadikanlah itu sebagai positive vibe untuk kita, agar kita tidak terkungkung dalam lingkungan dengan pandangan-pandangan yang mengecilkan hati. Jadi 2 menit. Baik. Itu 2 menit itu kapan nih disampaikannya? Maaf baru baca. Dan yang terakhir, bahkan yang mungkin ini penting dan bisa insya Allah bernilai sebagai kebaikan adalah laporkan konten-konten bohong yang memanfaatkan masa-masa sulit ini. Konten-konten hoax, silakan teman-teman bisa mudah, misal di Instagram atau di Facebook atau di sebagainya, mereport, menyampaikan bahwa ini berita hoax, ini berita bohong, dan mewanti-wanti kepada keluarga kita bahwa tidak perlu menyebarkan itu untuk berhati-hati. Berulah kebaikan, dan daftar ini masih dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan di sesi ini mungkin ada banyak kebaikan yang bisa kita lipat gandakan, insya Allah. Maka sebelum kami menutup, hangat juga. Sebelum kami menutup, kemarin, beberapa waktu yang lalu, salah seorang sahabat dekat kami mengirimkan sebuah ilustrasi yang menarik. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ilustrasi ini, Stay Home, Once Upon a Age. Jadi ilustrasi ini adalah cuplikan dari sebuah cover buku, sampul buku yang ditulis oleh di situ, ada judulnya Once Upon an Age. Ada ininya ya harusnya ya. Laser point. Nah, ini Once Upon an Age yang diedit oleh Aisyah Said dan SK Ali. Sayangnya ini tiba dalam bentuk hardcover, yang mana PDF-nya tidak disebarkan gratis. Makanya dikomersilkan, sehingga teman-teman bisa mungkin mendapatkannya secara legal dengan membeli bukunya. Tapi bukan itu poin yang ingin kami ketengahkan, bahwa gambar ini sangat menarik. Gambar ini, entah apa maksud dari tujuan sang artis dalam menggambar ini, tapi inilah hikmah yang kami dapatkan, bahwa coba perhatikan, gambar-gambar tersebut menyampaikan sebuah gambar yang mereka berbahagia. Kendati pun mungkin kita bisa menginterpretasi gambar ini sebagai kondisi stay at home,
yakni mereka tinggal di apartemen-apartemen mereka atau di rumah-rumah mereka, tapi coba kita lihat, kita masih melihat suasana keceriaan, suasana kebahagiaan, terutama mungkin dalam hal ini menyangkut tentang bulan Ramadan. Maka di sini kami serta-merta teringat dalam sebuah hadis bahwa sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh ini apa ya, ketutup sama tunggu. Nah, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguh urusannya itu baik, dan hal ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Bahwa jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesusahan maka ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dan ini sangat tergambar dalam gambar ini. Maka Ramadan kali ini sepertinya kita dituntut untuk bisa lebih mandiri. Tidak bergantung pada merdunya bacaan imam agar sholat ternikmati. Tidak tergantung pada nyamannya masjid untuk bisa beriktikaf dan merasakan kehadirat ilahi. Tidak bergantung pula pada tempat dan pada waktu untuk menebar kebaikan dan berbagi. Sebab berbuat baik tak menunggu waktu baik. Kapanpun, dimanapun, ramai ataupun sendiri, bahkan yang terakhir, justru membuatnya jauh lebih murni. Di akhir sesi ini, izinkan kami untuk mengutip sebuah doa dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dari Malaysia yang beliau tujukan untuk wabah ini. Maka mari kita mengulang doa ini, mengharapkan keberkahan dari lisan beliau, mengharapkan keberkahan dari malam Jumat, mengharapkan keberkahan dari majelis kita ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua daripada wabah corona dan wabah-wabah yang lainnya. Dan Allah lindungi hati kita daripada sifat keras sehingga tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak memiliki keinginan untuk insaf. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat itu daripada hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita untuk kita insaf, untuk kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Untuk kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah lindungi kita semua dan lindungi umat Islam di Malaysia atas kita, yakni umat Islam di Indonesia, dan lindungi umat Islam di mana saja mereka berada, dan lindungi umat manusia di mana saja mereka berada, apapun agamanya, apapun latar belakangan. Ya Allah, telah kemudaratan banyak menimpa kepada kami semua, dan Engkau adalah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Angkatlah wabah ini, angkatlah kemudaratan ini ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kiranya bisa menjadi pengingat bagi kami, terutama sendiri, juga sebuah hal yang baik dapat teman-teman sarikan dan teman-teman dapatkan. Kami sangat menginginkan teman-teman membantu mengingatkan kami ketika kami memiliki tanggungan atau di masa depan kami melakukan sebuah kesalahan yang tidak baik dan tidak searah dengan apa yang kami sampaikan hari ini. Mohon sekali berkenan mengingatkan. Mohon juga berkenan menyelipkan kami, terutama juga teman-teman tim Extraordinary Ramadan, teman-teman Jariah, teman-teman Kala Krisis, teman-teman Kaula Muda, Kaula 6 Trenggalek, teman-teman Bontang dan seluruh teman-teman dan orang-orang yang sedang berjuang. Semoga Allah berikan mereka kekuatan. Dan kita semua Allah berikan kesabaran untuk bisa menghadapi wabah ini dengan baik. Akhirun, mohon maaf bila ada salah kata, mohon koreksinya nanti dalam diskusi ketika ada penyampaian yang tidak berkenan ataupun yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator.
ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan dari Usada yang sangat luar biasa tadi. Memang Usada ini cukup sangat kompeten kalau boleh kita bilang dalam bidang ini, dan tadi bahkan ada backsound-backsoundnya. Jadi saya rasa tadi mungkin dirasakan juga oleh teman-teman yang lain, kita seperti nonton film hampir sejam, tapi tidak terasa, sangat menarik sekali. Dan langsung kita saja lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan Mbak Sacarisa dulu ya ini. Kalau saya lihat database-nya ini Mbak Sacarisa dari FK UNER. Silakan Mas Usada untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi ya di sini. Jadi kami bukan seorang yang menjawabnya secara serta-merta. Nanti bisa teman-teman menambahkan. Dari Sacarisa, Bismillah. Mohon izin bertanya, apakah langkah selanjutnya sama atau berbeda bila musibah ini dianggap sebagai ujian atau hukuman atau siksa? Jika beda, apa ada kekhususan tertentu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mencoba untuk menjawab sebagaimana yang kami pahami. Tadi disampaikan bahwa musibah bisa jadi cara Allah untuk menyampaikan pesan, yang mana pesan itu hakikatnya Allah sendiri yang mengetahui, sementara kita berusaha untuk mencerap, mencari dan menggali apa yang paling pas sesuai kita. Maka yang tersisa antara 3 kemungkinan, yakni ujian, hukuman, atau siksa. Maka ketika itu siksa, alhamdulillah semua kita dihindarkan dari itu semua, maka yang perlu kita bahas siksa dulu karena kami kira siksa yang paling jelas, karena ketika sebuah musibah atau cobaan itu menjadi sebuah siksa, maka naudzubillah min dzalik, maka bagian atau kelompok yang disiksa itu kita akan saksikan sebagaimana kita membaca kisah-kisah kaum Lut, kisah-kisah kaum Ad, kisah-kisah kaum Samud, dan seterusnya. Maka kita di sini sebagai seorang penonton, sebagai seorang yang melihat, kita pun masih tidak diperkenankan untuk menjudge bahwa itu adalah siksa. Tapi kita bisa menilai bahwa sepertinya kita bisa mengambil hikmah bahwa mereka berlaku seperti ini dan itu tidak diperkenankan oleh Allah, maka Allah menurunkan hal ini sehingga kita semakin yakin untuk tidak melakukan hal yang tidak diperkenankan Allah tersebut. Maka di sini kita memerlukan bimbingan guru-guru untuk bisa memastikan apa kira-kira pesan Allah. Karena sebagaimana kita yang ketahui, ada orang-orang tertentu yang kita sebut sebagai orang dekat Allah, waliullah, aulia Allah, yang mereka mendapatkan pesan-pesan secara sir, secara rahasia, berkaitan dengan kondisi yang ada. Ketika kita hukuman berarti sebuah peringatan bahwa kita melalaikan sesuatu hal. Maka ketika kita menemukan hal tersebut, ya kita mencoba memperbaikinya. Apa kira-kira hukuman ini poinnya apa? Beberapa refleksi sempat menyebutkan bahwa boleh jadi hal ini, COVID-19 adalah hukuman bagi kita, manusia yang lalai akan tugasnya. Apa lalainya? Mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan karhutla, kebakaran hutan. Karhutla ya namanya ya? Itulah, kebakaran hutan. Yang mana kita sendiri memang mengetahui bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Sehingga mereka melakukan refleksi yang kami kira ini relevan buat kita, bahwa kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi, diberi amanah untuk menjaga bumi sebaik-baiknya. Sementara amanah ini sempat kita sia-siakan diantaranya dengan membiarkan kebakaran hutan, membuang sampah sembarangan. Kami pribadi masih lemah dan payah soal ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ataupun hal yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga Allah menyimpulkan ujiannya dalam rupa COVID, virus yang menyerang paru-paru, untuk kita kemudian ingat bahwa kita pernah lupa akan tugas Allah menjaga amanah bumi, yang kita dalam pelajaran-pelajaran umum mengetahui bahwa paru-paru dunia adalah hutan, peduli lingkungan adalah sebagian, dan seterusnya. Kemudian ketika kita memahami itu sebagai ujian, maka ya sudah tadi, kita bersabar sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melakukan sesuatu yang bisa, sebagaimana kisah Nabiullah Ayub, bahwa itu akan meninggikan derajat kita. Tapi pada secara umum, untuk apapun hasil pencerapan kita terhadap musibah itu, apapun hasil refleksinya, maka tak lain
musibah adalah sebuah azan bagi kita untuk bisa berefleksi, kemudian kita melakukan permohonan ampun, yang bahkan pun tanpa musibah, kita senantiasa direkomendasikan oleh Rasulullah untuk memohon ampun, yang bahkan beliau sendiri, seorang yang maksum, 70 kali dalam sehari setidaknya beristighfar. Sementara kita tahu, kualitas istighfar seperti apa Rasulullah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu Pak Dit mungkin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berkenan menambahkan. Ya, itu terima kasih Ustazah atas jawabannya. Kepada Mbak Sakarisa ya, Mbak Sakarisa. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan dari diskusi yang disampaikan oleh Mas Husada ini. Mas Husada ini kadang juga cukup punya bakat juga sebagai MC dan sering melakukan MC. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau nikahan dapat juga request Mas Husada sebagai MC mantainya juga. Baik, karena tidak ada tambahan dari diskusi, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Husada. Ini dari Mbak Anissa Nur Afifah ini. Kita lihat database dari UNER ini, dari saudari kita di UNER. Ini bismillah, mohon izin bertanya bagaimana cara Mas Husada sendiri dalam menyusun schedule pada masa karantina di rumah agar tidak lalai dan larut dalam di rumah saja yang tidak bermanfaat. Syukron. Mbak Anissa ini bertanya pada orang tepat ini. Saya persilahkan Mas Husada untuk menjawab. Enggak, sama sekali ini tidak tepat. Kami sendiri, kalau ini kami tidak menggunakan kata-kata kami, tapi menggunakan kata-kata saya, karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Saya sendiri sejauh ini masih termasuk kaum rebahan ya. Ya masih sering rebahan, ya masih banyak sekali waktu-waktu yang tidak saya manfaatkan dengan baik, tapi mungkin kami menyampaikan saja apa yang kami pelajari, bukan apa yang kami praktikkan. Dan kami semoga dengan menyampaikan hal ini, kami bisa mempraktikkan kemudian hari. Ada beberapa tips yang sebenarnya disampaikan oleh para orang yang lebih istiqomah dan sangat istiqomah terkait ini, dan kami masih jauh dari itu. Di antaranya, kita tetap menyusun schedule, apa target kita hari ini, apa target capaian kita hari ini, mungkin mengikuti Zoom, atau menyelesaikan tugas-tugas studi from home atau work from home, atau juga berkaitan dengan capaian-capaian yang ingin kita latih sebelum Ramadan, itu sangat baik sekali. Kita melakukan menyusun to-do list tersebut. Astagfirullahaladzim. Sungguh kami masih jauh soal ini, tapi kami sampaikan semata-mata ini adalah apa yang kami dapati dari belajar teori. Sedang praktik kami masih sangat ingin berusaha untuk menggapainya. Di antara tips yang kami rasakan sangat manjur sebenarnya, tapi kami juga masih belum istiqomah adalah setidaknya mandi pagi. Ini tantangan bagi saya sendiri termasuk. Tapi dengan kita mandi pagi, dengan kita segar, kemudian mungkin bisa ditambah sebelum mandi pagi, sedikit stretching. Kami sempat mempraktikkan beberapa kali, kemudian futur. Ya semoga nanti di masa mendatang kita bisa mempraktikkan kembali bahwa dengan sedikit stretching pagi hari, kemudian mandi pagi itu sangat membantu menambah semangat kita dalam mencari hal-hal positif dan maksimalkan work from home dengan baik. Mungkin kayak gitu ya. Saya berharap sebenarnya ini diskusi ya, harapannya tidak serta-merta kami menjawab dalam satu arah. Monggo teman-teman ketika memiliki jawaban atau alternatif bisa angkat tangan atau menyampaikan masukannya. Kami justru sangat ingin mendapatkan faedah dari teman-teman berkaitan dengan hal ini. Monggo Pandit. Pandit, insya Allah Pandit adalah seorang yang baik dalam hal ini. Kami mohon nasihat, masukan. Saya izin memberikan masukan, boleh Ustazah? Tafadhol. Ya, sepakat saya Ustazah. Sudah cukup itu. Jadi saya sudah sepakat dengan Ustazah. Jadi Ustazah ini, saya cukup kenal dengan Ustazah ini, guru saya salah satunya ini. Banyak hal yang bisa didapat, terutama tentang penjadwalan ini, tentang project dan target-target ini. Insya Allah yang dikatakan Ustazah tadi, saya rasa sudah cukup menggambarkan minimal yang kita lakukan. Terima kasih banyak Mas Husada atas sharingnya. Mungkin
karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nggih. Jadi pertanyaan berikutnya dari Solah Farid. Solah Farid ini dari MITI KM atau Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang bagus sekali, detail dan sangat berisi. Saya jadi bingung sendiri apa yang harus tanyakan. Wah, saya juga sama ini. Tapi ada satu pertanyaan, izin bertanya ya Pak ya moderator. Ya, silahkan. Bagaimana posisi diri kita untuk lingkungan dan keluarga yang akhirnya secara personal diri dapat menghadirkan adanya nuansa Ramadan pada umumnya, tapi tetap tidak hadir dalam keramaian secara langsung. Semisal hari raya, semisal demikian. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau saya nangkap ini, cara kita memposisikan diri kita untuk lingkungan dan keluarga. Sehingga kita bisa menghadirkan suasana Ramadan, walaupun tidak hadir dalam keramaian seperti hari raya pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, coba teman-teman renungkan, bukan renungkan ya, cari kelas balik pada beberapa tahun sebelumnya dan saat sekarang. Apa sih yang sebenarnya yang dirindukan kita berkaitan dengan Ramadan? Mungkin jawaban kita adalah justru hal-hal yang memang menyangkut keramaian. Tarawih bersama, kemudian buka bersama sahabat dan kolega, tadarusan di malam hari, yang sayup-sayup terdengar dari rumah kita. Ataupun kita melakukan proyek-proyek sosial bersama teman-teman sekalian. Membagi takjil, berbagi bersama sesama, ataupun sejenisnya. Nah, tetapi mungkin kemudian ini yang perlu kita evaluasi. Sudahkah Ramadan yang kita rindukan benar-benar Ramadan itu sendiri? Wow, ini saya benar-benar baru mendapatkan insight. Sudahkah benar-benar Ramadan yang kita rindukan adalah Ramadan itu sendiri? Dalam artian, bukan pernik-perniknya. Bukan ramainya tadarus pada malam hari, bukan. Bukan keramaian saat kita berbuka bersama, bukan. Bukan pula tarawih bersama yang salatu jami'ah, la haula wala quwwata illa billahil azim, dan hal itu bukan. Karena wow, ini sungguh kami baru mendapatkan insight ini, dan bahwa kita bisa maknai itu adalah pernak-pernik, teman-teman. Husada itu adalah pernak-pernik. Sehingga justru seharusnya Ramadan yang kita rindukan adalah pelipat gandaan kebaikan yang Allah janjikan di dalamnya. Terlepas kebaikan itu dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Adanya malam Lailatul Qadar yang tidak mensyaratkan kita untuk beramai-ramai untuk mendapatkan kemuliaannya. Sementara bahkan berkholwat sendirian pun justru adalah tempat yang sebaik-baiknya. Atau juga pembebasan Allah atas manusia dari api neraka, penutupan pintu-pintu neraka, penguncian ataupun pembelengguan potensi-potensi keburukan di luar kita. Yang kita sering mendengarkan setan-setan dibelenggu, yakni potensi-potensi keburukan di luar kita, Allah belenggu. Itulah yang sejatinya yang sepatutnya saya rindukan tentang Ramadan. Sehingga bagaimana menjawab pertanyaan ini, bagaimana menghadirkan nuansa Ramadan pada umumnya, tapi tidak hadir dalam keramaian secara langsung, maka kita mungkin bisa mempelajari kembali kemuliaan, keutamaan, dan juga keberkahan-keberkahan bulan Ramadan, yang mana hal itu tidak terkait dengan keramaian. Hal itu tidak terkait dengan kerumunan, dan bahkan hal itu sangat pribadi, yang mungkin justru itu yang sepatutnya kita rindukan saat ini. Sementara hal-hal pernak-pernik masih bisa kita usahakan. Di antaranya, ya dengan ini contohnya kita mengikuti diskusi online, diskusi daring melalui Zoom. Insya Allah kalau tidak salah, besok, ya hari Jumat, ada diskusi dari Pro Kami Imani, yakni sebuah organisasi kesehatan Muslim tentang Ramadan
dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman cari di Instagramnya Program Imani, ataupun juga dengan tablik-tablik akbar online yang telah mulai banyak digaungkan oleh tempat-tempat seperti lembaga-lembaga sosial ataupun masjid-masjid. Itu bisa kita ikuti. Kemudian kita juga mulai membaca dan mengulang kembali materi-materi Ramadan. Kemudian kita juga meningkatkan silaturahmi dengan video call dan sebagainya. Atau juga mungkin tadi sempat membaca bisa kita mengadakan buka bersama ya dengan virtual ya memang dan keterbatasan itu, tapi semoga dengan hal-hal tersebut bisa membantu kita mensuasanakan pernak-pernik Ramadan yang mungkin membantu kita untuk kemudian merasakan nuansa Ramadan. Mungkin ada teman-teman yang memiliki masukan, monggo sangat buka untuk itu. Semoga dengan diskusi semakin banyak insight yang didapat. Terima kasih Ustazah penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahi tentang jawaban dari Ustazah. Barangkali dari teman-teman lain juga punya pandangan lain sehingga kita di sini semakin memperkaya pandangan kita. Jadi ini menjadi suatu forum diskusi yang sangat menarik menurut saya jika teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, mungkin ikut untuk menambahkan tadi pendapat saja. Saya persilahkan kepada teman-teman bisa langsung menambahkan jika ada yang ingin menambahkan. Oke, monggo. Sebenarnya ada beberapa orang yang kami kenal yang sangat bisa memberi masukan. Mbak Opi, Insya Allah. Siapa lagi ini? Nani mungkin. Atau mungkin Ustazah ingin menambahkan sendiri. Cukup, Pak. Insya Allah dari kami cukup. Oh ya, baik. Masih ada 2 pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Ini karena mungkin kita mulai dari pertanyaan yang panjang ini ya. Ini pertanyaan panjang ini sepertinya lebih membutuhkan jawaban yang panjang juga dari Mas Usada ini. Nah ini Mbak Masyidah Putri. Assalamualaikum, Saudara Usada. Saya izin meminta pendapat. Menurut saudara, bagaimanakah langkah yang harus diambil oleh seorang pemuda yang hendak menggunakan tabungannya untuk membantu orang-orang di sekitar? Misal membeli masker dan membagikannya. Namun, ibu si pemuda melarang dengan alasan buat tabungan jika takutnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Kira-kira harus bagaimana? Saya sebenarnya ingin bertanya secara langsung karena penjelasannya sebenarnya lebih mudah dikatakan daripada ketik. Syukron, Saudara Husada. Mungkin kita mulai dari pertanyaan panjang ini, Husada. Saya persilakan kepada Mas Husada, mohon pendapatnya. Kami Baik. siap mendengarkan. Karena moderator mempersilakan demikian, mohon maaf buat Mbak Imas Elva. Setelah ini, Pak, insya Allah kita jawab bersama-sama. Oke, untuk Mbak Masyita, also known as Baby. Untuk Mbak Baby, pada dasarnya hal ini erat dan sering sekali kita sama-sama hadapi, entah itu berkaitan dengan donasi yang mungkin Mbak Masyito di sini contohkan, ataupun berkaitan dengan hal lain yang menyangkut paut berkait dengan ridho Allah, ridho orang tua yang dalam hal ini diwakili oleh seorang ibu. Maka hal ini mengingat kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kami bahwa ketika ada perbedaan pendapat antara pendapat yang kita rasa benar dan orang tua kita rasa benar, hal yang paling pertama bisa kita lakukan karena makom kita gini beda. Sepertinya ada 2 kedudukan, ada dua posisi ketika orang berkaitan dengan hal ini. Ada yang memang dia memiliki kedudukan batin yang sangat hebat dan kuat, sehingga ketika orang tua berkata A, maka wallahi dia akan ikuti A. Hal ini juga sama ketika dalam kondisi seorang guru misalnya, ketika gurunya memerintahkan A, maka dia akan mengikuti A. Tak peduli apapun yang resiko atau apapun keinginan yang pada dasarnya dia ingini sendiri. Nah, sementara
kedudukan saya, posisi-posisi saya, derajat-derajat saya belum sampai pada posisi seperti itu yang mana terkadang masih ingin agar suara kita didengar, agar pendapat kita diakomodasi oleh orang tua. Sehingga di sini guru kami menyarankan untuk mengkomunikasikannya. Cobalah mengkomunikasikannya dengan baik, dijelaskan kita baik alasan-alasannya, mengapa demikian, mengapa begitu. Sama kita minta dan berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati orang tua kita. Poin yang tadi bahwa ikhtiar dan doa sama-sama cara merayu Allah untuk mewujudkan keinginan kita. Maka dengan kita merayu secara verbalisasi, menyampaikan kepada orang tua maksudnya, insya Allah itu adalah doa perbuatan, sementara kita doa perkataan kita meminta langsung kepada Allah adalah doa perkataan yang semoga Allah kemudian melembutkan hati orang tua kita. Maka ketika kemudian melembutkan hati orang tua kita, apa mungkin poin yang bisa kita diskusikan? Karena ini berkaitan dengan uang tabungan, ya mungkin itu. Kita bisa menyadarkan bahwa betul Ibu, bahwa itu benar, tapi insya Allah saya, Mas Shito, bisa membagi dan memanajemen dengan baik. Kok aku sok menggurui banget ya, maaf ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Cuma ini what come in my mind aja. Semoga nanti bisa dikoreksi kalau emang tidak berkenan. Disampaikan bahwa saya Husada ingin sekali karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kemudian disampaikan bahwa ini kesempatan yang baik. Kemudian juga disampaikan bahwa kita sangat setuju dengan apa yang beliau tekankan bahwa kita harus berhemat, takutnya suatu waktu dibutuhkan. Tapi di sini yakinlah Ibu pada Husada bahwa Husada bisa membagi uang ini dengan baik. Insya Allah masih tetap ada uang untuk tabungan dan jaga-jaga. Sementara sebagian kecil ini nanti Ananda sumbangkan untuk orang yang membutuhkannya. Akan tetapi dalam hemat kami pribadi ketika memang nantinya pendapat beliau masih kukuh dalam pendapat beliau saat ini, maka di sini mungkin menjadi baik bagi kita sebagai adab kita terhadap seorang anak, karena barangkali Allah memaksudkan sebuah hal yang lain, entah nanti tiba-tiba kita dapat uang tambahan tanpa mengutik-ngutik uang tabungan tersebut sehingga kita bisa berleluasa memberikan bantuan, maka kita ikuti apa maksud dari orang tua kita, karena ridallah fi ridal walidain. Sembari tetap terus ketika kita memang masih berkukuh bahwa itu yang terbaik, kita terus minta kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati beliau. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Saudara Husada. Oke, baby. Maaf ya, tiba-tiba masuk. Ini kalau misalnya seandainya memang tidak ada jalan di mana orang tua si pemuda dan pemuda ini tidak ada berada di satu suara, sekiranya jika pemuda itu mengendap-endap, menyelundupkan uangnya untuk masker, apakah itu termasuk barokah untuknya? Terkait yang tadi saudara bilang kan, berbuat baik ada di mana-mana. Apakah itu kira-kira berkah kalau misalnya kita menyelundupkan uang dan membagi-bagikan secara tersembunyi? Sekian. Masya Allah, tambah sulit pertanyaannya. Pak Andi tanggung jawab. Iya. Maaf Husada. Persilakan Husada untuk menjawab, silakan. Oke. Ini lagi-lagi kami coba jawab berdasarkan apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami begini. Menarik untuk digarisbawahi bahwa pertanyaan Mbak Baby atau Mbak Mas Shito ini adalah apakah itu berkah? Karena mungkin ketika Mbak Baby nanya apakah itu boleh, maka itu akan jauh lebih mudah. Karena hal itu akan berkaitan dengan syariat. Berkaitan boleh atau tidak dan haram atau tidak. Sehingga mungkin bakal lebih lugas. Ya kalau dihitung dari syariat, hitung-hitung hitam putih, dan logika-logika saja ya boleh-boleh saja, silakan. Kita tetap akan mendapatkan sebuah pahala, karena itu maka kita pun tidak serta-merta mendapatkan predikat durhaka, karena sepanjang memang orang tua tidak sampai benar-benar yang kamu tidak boleh benar-benar dan seterusnya. Tapi pertanyaan Mbak Mas Shito adalah apakah itu berkah? Maka ada banyak sumber keberkahan. Ada banyak sumber keberkahan yang contohnya malam ini saja, Kita sedang melipat gandakan keberkahan
waktu ini dengan satu, mengadakan majelis di malam Jumat. Insya Allah itu sebuah waktu yang mustajab. Kemudian kita juga sedang tadi telah berdoa untuk orang banyak, untuk orang mukmin. Itu kita melipat gandakan atau menambah lapis-lapis keberkahan. Kemudian kita bertatap muka, bersilaturahim. Kita niatkan silaturahim juga pada saat ini. Itu juga menambah lapis keberkahan. Yang insya Allah kita tidak tahu dari berkah yang mana Allah kemudian dalam tanda kutip terayu terhadap permintaan kita sehingga mengabulkan permintaan kita. Maka dalam hal ini melipat gandakan, menambah lapis-lapis keberkahan. Dan salah satunya adalah doa dan keberkenanan orang tua adalah lapis-lapis keberkahan tersebut. Menjaga itu pada akhirnya mungkin yang lebih baik. Karena boleh jadi memang keberkahan yang dimaksud kemudian yang tadi yang kami ilustrasikan, kita memang menebak-nebak. Kita sangat diajari, kita belajar ini dari ilmu forensik. Ini kita belajar untuk menebak-nebak bagaimana sebuah mekanisme terjadi. Tapi kita bisa ini sangat logis sekali bahwa mungkin justru dengan hal tersebut Allah bermaksud untuk menghadiahkan kita rezeki yang dari jalan yang lain, la yahtasib. Kemudian kita bisa berleluasa, bahkan mengajak orang tua kita untuk ikut berdonasi dengan rezeki tersebut tanpa mengutik-ngutik tabungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustazah atas tanggapannya dan Mbak Baby juga atas pertanyaannya. Tadi manggilnya Mbak Baby ya, saya ikut-ikut Mas Ustazah aja ini. Terima kasih Saudara Pandit dan Saudara Husada. Oh ya, sama-sama. Mungkin karena ini walaupun agak prolong dikit, nanggung ya, masih ada satu pertanyaan yang menurut saya ini jawaban Husada itu insya Allah akan sangat bermanfaat sekali dan memberikan kita pandangan-pandangan yang mungkin belum pernah kita lihat atau belum pernah kita amati pandangan-pandangan itu. Kita tambah sedikit waktu untuk agar Husada bisa memaparkan pendapatnya tentang jawaban dari pertanyaan Mbak Imas. Ini 10181 ini nggak tahu saya ini nomor apa, nomor gelat nomor apa, tapi kita fokus ke pertanyaannya. Izin bertanya, dari kalimat kebaikan ada di mana-mana. Bagaimana kita cerdas memilih kebaikan sehingga bisa memaksimalkan kemanfaatkan sisa umur, sederhananya menghindari kok amal recehan yang diambil itu salah prioritas. Jadi memilih yang terbaik di antara yang terbaik ini, saya rasa ini tentang kebaikan. Ini Ustazah silahkan bisa langsung dipaparkan pendapatnya. Saya persilakan kepada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berbeda ketika kita menilai sebuah amalan dan kita memprioritaskan tenaga, energi, sumber daya, kapasitas, ataupun kemampuan yang Allah berikan kepada kita, karena kita tahu kapasitas-kapasitas tersebut terbatas, sehingga kita perlu memprioritaskan sesuatu untuk kita dahulukan sebelum hal yang lain. Ada perbedaan antara keduanya. Ini yang pertama antara memandang sebuah amalan, dan yang kedua antara memprioritaskan. Sangat betul sekali kepada Mbak Imas Elva bahwa kita perlu memprioritaskan sesuatu hal dalam kita mencurahkan energi kita, mencurahkan waktu kita, sehingga hal tersebut menjadi efektif. Kita perlu melakukan prioritisasi, teman-teman bisa menggunakan USG atau CARL. Enggak ya, itu pelajaran IKM. Maaf, agak sedikit beokupasi dengan hal tersebut, karena beberapa waktu lalu masih study from home. Tapi, karena emang kita terbatas, kita penting melakukan prioritas. Oh, karena ini lebih mendesak, dan kemudian kesempatannya hanya satu, kesempatan ini kita berzoom, maka mungkin pada saat ini, pada waktu ini, saya secara prioritas menunda terlebih dahulu membaca bacaan Al-Quran atau membaca buku, tetapi kemudian mengikuti kegiatan ini dengan berharap bisa memperoleh faedah. Itu prioritas. Apakah berarti tidak bermaksud merendahkan sedikit pun membaca Al-Quran adalah amal yang lebih rendah daripada ini? Tidak, tidak sama sekali. Itu hanya perihal memprioritaskan. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kita sedari awal
diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, sederhana apapun, seremeh apapun kelihatan kita di mata. Termasuk kalau dalam hadis mungkin kita bisa menyimak, termasuk senyum kita kepada saudara kita. Saya tersenyum ini. Termasuk senyum. Kita tidak boleh meremehkan itu. Bahkan dalam suatu kisah, wallahu a'lam apakah ini benar-benar demikian, kami pernah mendapatkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ghazali, sang hujah Islam, hujatul Islam, sang hujah Islam yang sangat terkenal itu, dikatakan bahwa pada suatu mimpi seorang bertemu dengan beliau dan mendapati bahwa Imam Ghazali mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, "Apa sih yang membuatmu mendapatkan perlakuan ini?" Mungkin kita bisa menyangka-nyangka. Oh, bisa jadi karyanya yang sangat luar biasa. Ihya Ulumuddin dikaji di mana-mana. Bidayatul Nihayah Bidayatul Hidayah dibaca di mana-mana. Dijadikan panduan, dijadikan ini seterusnya, karya-karya yang luar biasa. Tapi kita kemudian tercengang dengan jawaban beliau bahwa ternyata beliau menjawab bahwa suatu ketika kami sedang menulis, yakni Imam Al-Ghazali sedang menulis, kemudian ketika mengangkat pena dari bak tintanya, ia mendapati tetesan tinta yang sedang dihinggapi oleh, kami lupa apakah nyamuk ataukah lalat, yang mana tampak kehausan sehingga minum dari tinta tersebut, sehingga kami menunda sebentar untuk menulis kalimat-kalimat Allah ataupun ilmu untuk membiarkan sang nyamuk ataupun lalat tersebut memuaskan rasa hausnya. Dan karena itu Allah ridho, Allah berkenan, dan Allah memperkenankan memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kami saat ini. Maka apakah kemudian kita meremehkan amalan itu? Sehingga di sini perlu kita dudukkan pada tempat yang posisinya sangat seimbang dan posisinya masing-masing, bahwa menilai sebuah amalan itu pada posisinya sendiri dan memprioritaskan sesuatu karena memang kemampuan kita terbatas adalah hal yang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Monggo mungkin ada masukan atau insight yang lain. Semoga bisa menambahkan dan memperkaya. Ya, terima kasih Pandit buat syarahnya, ya ini IKM Ilmu Kesehatan Masyarakat. Preokupasi itu kepikiran terus, itu suatu terma, suatu istilah dalam ilmu psikiatri, ya kayak gitu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustazah, terima kasih atas paparannya. Insya Allah itu adalah jawaban terakhir dari diskusi malam ini. Dan sebagai penutup, saya mungkin akan menutupnya dengan beberapa tambahan dari materi Ustazah yang kurang lebih berkaitan. Mungkin teman-teman tadi sudah tahu tentang buku dari Mas Ustazah. Ini saya akan promosi lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di screen ini. Ini adalah salah satu dari buku dari tim Mas Ustazah Extraordinary Ramadan, di mana buku ini dapat gratis diunduh dan isinya sangat luar biasa. Kontennya menarik, sederhana, aplikatif, dan sangat bermanfaat yang paling penting. Mohon maaf Pandit, itu edisi tahun lalu, edisi tahun baru bisa diunduh di Instagram. Oh ya, siap. Ya, itu kabar dari Ustazah. Tidak apa-apa. Ini kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, ini bisa ke Ustazah. Pokoknya pada dasarnya buku ini buku yang luar biasa, dan teman-teman bisa mengunduh buku ini gratis. Silakan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya fasilitas-fasilitas kebaikan ini. Mungkin itu sebagai penutup dari diskusi malam ini. Terima kasih banyak teman-teman di sini, saudara-saudara kami dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banyak Bu Sada atas pemaparannya, atas pandangan-pandangan, ilmu-ilmu, dan berbagai pengalaman Ustazah yang telah dipaparkan kepada kami. Insya Allah kami akan coba resapi lagi, terutama yang semua dipaparkan Ustazah, karena banyak baik semua yang dipaparkan Ustazah. Masya Allah. Baik, kita tutup pertemuan ini, berdoa untuk menutup majelis. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman.
masih ada dua pertemuan lainnya, di mana pertemuan selanjutnya dengan Mas Wahyu, beliau adalah Mawapres FST, UNER, dan beliau merupakan pengarang dari 50 buku antologi dan 10 buku pribadi. Jadi beliau menulis 10 buku, dan barusan ini dalam pandemi ini beliau menerbitkan buku beliau yang ke-11. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk pertemuan selanjutnya, dan pertemuan Kamis depan kita bertemu dengan Dr. Soifi selaku pengurus dari Keluarga Penyangga Indonesia. Beliau adalah seorang alumnus dari konsultan HIP NI Ortologi di Kyoto University Hospital. Mari kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan diri dan keluarga, dan mari kita siapkan bersama-sama Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.